kita bersuka cita bersama. Mari sama-sama kita berkumpul, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dimanapun kalian berada saat ini, kita mau menyambut lahirnya Sang Juru Selamat. Haleluya! Yeah! Mari sama-sama kita memuji nama Tuhan. Kita meninggikan nama Dia, Sang Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari kita sembah Tuhan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Karena hanya Engkau yang kami sembah Tuhan, yang Maha Mulia, lahirlah di bumi, sama benar dengan kita pun. Amin. Datanglah Ia mengampuni dosa. Mari kita sembah Tuhan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari driver katakan sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari sembah Tuhan, sembah dan puji Dia. Amin Tuhan. Sembah dan puji Allah yang kami sembah untuk selama-lamanya Tuhan. Puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari sembah Tuhan, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya, segala pujian kami persembahkan hanya untuk Engkau Tuhan kami, Yesus Kristus yang mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau boleh lahir ke dunia untuk setiap kami Tuhan.
Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Lewat setiap kami Tuhan yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Kami percaya Engkau mengenal setiap kami Tuhan. Dan biarlah hidup kami dan seluruh hati kami hanya menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada Allah selain Engkau Tuhan Yesus Kristus. Yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis. Amin, terima kasih Tuhan. Di dalam hidup ini, Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah
tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Mari Bravers naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Ku sembahkan sebab Dia hadir bersama dengan kita. Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan. Mari kita sembah, katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus. Mari sembah Tuhan dengan segenap hatimu, katakan ku sembah Kau. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan, tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan. Katakan, biarlah semua lidah mengaku, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan. Katakan, semua lidah kan mengaku, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom, saya rasa untuk kita semua yang ada di rumah yang menyaksikan, selamat Natal buat Jemaat Raja Wali Church dan juga buat semua Bravers yang menonton dimanapun saudara berada. Kalau belum kenalan sama saya, nama saya Andreas Ferianto dan saya adalah gembala dari Raja Wali Church di tempat ini. So, let me start dengan sebuah cerita di momen malam Natal ini. Saya percaya saudara, biasanya banyak kita punya ekspektasi tuh di momen malam Natal kan. Kita punya ekspektasi di momen malam Natal, kita pengen dapat kado yang baik. Misalkan seperti itu. Kita pengen dapat kado yang luar biasa. Kita berharap di tengah-tengah kebahagiaan Natal banyak juga wishlist kita yang terpenuhi. Nah, ngomong-ngomong mengenai wishlist, ada satu cerita yang lucu saudara. Suatu ketika ada seorang wanita yang telah menikah, dia menaruh Christmas wishlistnya gitu. Ditempelnya tuh dekat kulkas ya. Supaya harapannya suaminya itu bisa melihat ya kan. Jadi dia berpikir daripada suami gue bingung apa yang gue pengen di malam Natal, gue tulis aja deh di wishlistnya. Dan yang dia simply request adalah sesuatu yang buat dia bisa kelihatan cantik, bisa kelihatan seksi katanya gitu. Dan suaminya bisa get it waktu dia membacanya. Dan benar saudara, pada waktu malam Natal tiba, sebelum malam Natal maksud saya suaminya tuh udah baca wishlistnya dia. Dan akhirnya malam Natal pun tiba gitu ya. Malam Natal tiba, ada paket, ada sebuah kado yang udah di packaging dengan sangat bagus, diletakkan di ranjang mereka. Wah, istrinya pasti ekspektasinya udah, wah akhirnya suamiku baca nih wishlistku nih. Wah, suamiku nih pasti udah mempersiapkan sesuatu buat aku nih. Dia berharapnya dapat gaun yang indah, fancy, keren, yang bisa bikin dia kelihatan seksi dan lain-lain gitu ya kan. Dia buka saudara. Begitu dia buka kadonya, dia lihat loh kok cuman kotak doang nih. Wah, pasti dilipat-lipat kecil nih. Dia buka kembali. Begitu dia buka kembali, isinya saudara, tau gak apa? 1 year membership ya dari fitness club terdekat. Saya bertanya kepada saudara, kira-kira apakah malam itu istrinya merasa ekspektasinya terpenuhi? Bisa ya, bisa idak.
misteri saya tinggalkan di sini bisa dijawab oleh para istri yang menonton di rumah. Maksudnya saudara, dari apa yang saya buka di sini, kadang-kadang ekspektasi kita itu bisa jadi tidak sesuai dengan realita dalam kehidupan kita. Dan yang paling penting tapi di momen Natal ini kita harus punya ekspektasi yang benar di dalam Tuhan. Jangan gara-gara hingar-bingar malam Natal, kita kehilangan makna Natal yang sesungguhnya. Dan sebelum lebih lanjut, kita buka dengan pantun terlebih dahulu saudara. Sebelum kita belajar firman Tuhan dengan lebih jauh, ya kan. Pantunnya akan saya mulai saudara ya. Bunyinya begini nih. Pergi nyari kaktus, tidak lupa lihat peta. Cakep. Jangankan 100, Tuhan malah beri hidupnya buat kita. Iya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, siang hari ini, pagi hari ini, dimanapun kami menyaksikan tayangan ini di waktu apapun. Kami mau Tuhan bersama dengan kami juga. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan lebih jauh. Biar firman ditaburkan jadi berkat buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dan juga teman-teman yang menyaksikan tayangan ini dimanapun mereka berada. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dan firman ini ditaburkan boleh jadi berkat buat kami semua di malam Natal ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini saudara adalah hari yang menyenangkan buat banyak orang Kristen. Bahkan di seluruh dunia dirayakan dengan begitu hingar-bingar. Banyak cahaya, banyak lampu-lampu yang menawarkan terang yang begitu rupa. Kalau saudara berjalan di mall di malam Natal ini tentunya gitu ya. Akan banyak sekali cahaya-cahaya yang muncul atau terang-terang yang muncul dari berbagai macam lampu di season Natal ini. Tapi sayangnya begitu nanti berganti di bulan Januari, biasanya lampu-lampu yang terang ini diturunkan. Dan kalau kita di Indonesia, lampunya berganti jadi banyak lampu yang berwarna merah saudara ya. Karena setelah season Natal biasanya akan ada season tahun baru Chinese gitu ya. Jadi berganti lampunya berwarna merah semua. Dan by the way, terang dan lampu saat Natal saudara sebenarnya adalah pengingat kita tentang terang yang lain. Gitu. Jadi kan terang banyak ya, dan ini lampu Natal mengingatkan kita sebenarnya ada terang yang lain. Terang yang kita percaya adalah terang dunia. Terang ini bahkan sesungguhnya bukan mengenai cahayanya aja, tapi terang ini berbicara tentang seseorang. Dan kita merayakan kedatangannya pada hari ini dan di momen Natal ini, yaitu Yesus Tuhan yang menjadi manusia. Alkitab sendiri mencatat di Yohanes 1 ayat 4 sampai 5 dan 9 dikatakan, di dalam firman itu ada kehidupan dan kehidupan itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak dapat mengalahkannya. Terang sejati yang memberi terang bagi semua orang akan membuat kehadirannya di dunia. Terang sejati yang memberi terang bagi semua orang akan membuat kehadirannya di dunia. Lalu dikatakan lagi saudara di Yohanes 8 ayat 12 bunyinya demikian. Kemudian Yesus berbicara kepada orang banyak, ia berkata, akulah terang dunia. Setiap orang yang mengikuti aku tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Mereka akan mempunyai terang yang memberi kehidupan. Tadi kita udah baca terang dunia, terang dunia. Pertanyaannya mungkin buat banyak kita adalah, lah terang dunia itu kayak apa? Yesus adalah terang, terang seperti apakah Yesus itu? Tentu sebagai dunia saudara, Yesus bukan kayak lampu, sebagai terang dunia Yesus bukanlah kayak lampu LED gitu ya. Yang digantung di langit gitu, menerangi ya kan. Atau terang yang kayak ada di pohon Natal atau hiasan di rusa gitu pada waktu malam Natal. Atau kayak lightning show megah di sebuah pertunjukan gitu saudara ya. Dia bukan terang yang digantung atau membuat pohon cemara paling besar di dunia dia ditaruh di atasnya. Jadi memberikan terang seperti itu. Bahkan ternyata dia tanda kutip quote and unquote tergantung dengan cara yang berbeda. Dan itu merupakan sebuah gambaran, sebuah bukti yang gak bisa bahkan dilukiskan dengan kata-kata bagaimana kasihnya untuk kita. Dia tergantung di jenis pohon kayu yang berbeda. Dia tergantung di atas kayu salib dan mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Pada saat itu ketika Yesus mati bagi kita, kita bisa melihat dia bahwa dia benar adalah terang dunia. Dia membawa harapan karena gak ada harapan kalau tidak lewat dia bahwa manusia itu hidup di dalam dosa dan tidak mungkin ada keselamatan buat dunia. Saudara, Natal adalah cerita tentang Yesus, tentang Tuhan yang datang ke bumi dan ada pesan kasih Natal di sini.
Dan di momen Natal ini saya mau ajak saudara untuk melihat sebuah sudut pandang dan mengingatkan kita tentang mengapa Yesus sang terang itu datang ke dunia kita ini. Sekarang kita langsung masuk aja dive in, why Jesus came. Kenapa Yesus datang ke dunia ini? One day saya pernah ditanya di dalam kelas pendalaman Alkitab gitu ya saudara ya. Dalam satu komunitas Kristen digital. Kalau memang Tuhan Maha Kuasa katanya. Dia tanya gini sih. Tuhan Maha Kuasa ya Ko Andre ya? Saya jawab yes. Kalau memang Tuhan Maha Kuasa. Kenapa enggak dia langsung aja menyelamatkan semua manusia ke dalam surga gitu. Kok pakai ribet, pakai turun-turun segala. Kenapa enggak kayak Thanos aja sih sekali snap maka semuanya langsung beres. Gak perlu ada keselamatan dan lain-lain. Itu pertanyaan dia. Jadi saudara hal yang utama lewat pertanyaan ini adalah. Satu sebenarnya kita merasa kita lebih paham dari Tuhan soal dosa. Kita ini suka ngandai-ngandai masalah yang gak remeh. Maksudnya gimana? Sama seperti saya waktu beberapa waktu yang lalu nganter anak saya masuk ke sekolah dia, kita lewati satu komplek perumahan yang bisa saya katakan ya perumahan yang cukup oke gitu ya. Perumahan Gading Bukit Mediterania. Dia lihat sebuah rumah lalu dia bilang begini, Dedi kita nanti tahun depan pindah ke sini aja Dedi. Saya bilang, loh kenapa mau pindah ke sini? Rumahnya lebih gede dari rumah kita katanya. Bagus loh Dedi, tahun depan kita pindah sini aja ya. Gak segampang itu saya bilang gitu. Itu kita perlu punya uang untuk membelinya. Loh kata Dedi rumah kita yang sekarang dari Tuhan. Katanya Dedi rumah yang kita sekarang kan kita minta sama Tuhan. Minta aja Dedi katanya. Nanti Tuhan kasih katanya gitu. Segampang itu dia berpikir Bapak dan Ibu sekalian, saudara sekalian. Jadi pemikiran anak saya itu terlalu simple. Jadi dalam keurusan keselamatan dan dosa, kadang-kadang pemikiran kita itu juga seperti anak-anak, terlalu simple. Kita berpikir dosa cuman Thanos seperti Yesus seperti perlu kayak Thanos menjetikkan tangan aja, lalu gun begitu aja. Saudara masalahnya adalah dosa bukan masalah yang seremeh itu. Saya pernah berulang-ulang kali menyampaikan bahwa dosa bukan masalah remeh. Seperti saudara main dingdong gitu, main game lalu saudara gak suka. Tokoh yang saudara mainkan kalah, saudara tinggal masukin koin lagi atau restart lagi mulai dari awal lagi. Kalau ini diaminkan maka semua manusia itu bisa berbuat jahat lagi. Ya dong, karena di reset ulang lalu berbuat jahat lagi, lalu tinggal reset lagi, berbuat jahat lagi, reset lagi, berbuat jahat lagi. Jadi gak segampang seperti reset saudara. Seperti game yang di reset. Lalu apakah dengan menggampangkan seperti itu atau dengan Thanos menjentikan maka semua dosa dihapuskan tiba-tiba, apakah semua orang otomatis menjadi baik? I don't think so sih. Akar masalahnya nggak selesai. Kalau ada orang yang berbilang ya udah harusnya kita punya dosa datang sama Tuhan diampuni, selesai. Datang sama dosa, punya dosa datang sama Tuhan diampuni, selesai. Ya ini berarti dosa seremeh itu. Seperti koin yang di restart gitu dan tidak pernah akan menimbulkan sebuah perubahan bahwa manusia tetap punya kapasitas untuk berbuat dosa kembali. Makanya Alkitab tidak menganggap remeh dosa. Alkitab bilang dosa itu sederhananya adalah pemberontakan kepada Allah. Pemberontakan kepada Allah sehingga ada konsekuensi yang harus dibayar dari dosa tersebut. Alkitab bilang upah dosa, Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dilihat dari akibatnya maut itu berarti kita bisa paham saudara kalau kita melihat kompas kita yaitu firman Tuhan. Kalau sesuatu hukumannya mati berarti pelanggarannya berat sekali. Karena ini adalah pemberontakan terhadap kerajaan Allah. Yang kedua, keberadaan dosa membuat kita gak boleh ada bersama dengan Tuhan. Karena di sorga dosa gak punya tempat gitu saudara. Jadi kayak gini saudara, analogi yang sederhana ya. Saya tahu gak semua analogi itu bisa masuk dalam nalar kita. Tapi analogi yang sederhana aja. Saya andaikan saudara adalah yang punya perusahaan pembuat handphone misalkan. Saudara seorang pengusaha yang usahanya membuat handphone. Dan one day salah satu motherboard CPU saudara di dalam handphone tersebut ada komponennya yang rusak. Kalau motherboard itu rusak, ada komponen yang rusak, jadi cacat dan tidak berfungsi, lalu yang terjadi apa? Ya nggak bisa dipakai. Tidak boleh CPU atau motherboard yang rusak di handphone tersebut, tidak boleh ada di dalam handphone itu. Nggak bisa. Barang itu masuk ke iPhone yang kemudian akan dilanjutkan gitu produksinya, ditambahin ornamen yang lain atau ditambahkan komponen yang lain maksud saya. Lalu ditambahkan lagi lain-lain akhirnya siap untuk dijual. Nggak bisa. Karena kalau dibiarkan akan fatal sekali. Pasti CPU yang rusak itu nggak lewat QC lalu dibuang pasti. Nggak kepake.
Karena fatal sekali. Si CPU ini sampai kapanpun tidak punya kemampuan memperbaiki dirinya sendiri. Dan tidak akan pernah bisa memperbaiki diri sendiri. Dan dengan demikian dosa juga begitu dalam hidup kita saudara. Not even close, perbuatan baik kita tidak akan sanggup untuk menebus dosa itu. Bahkan Alkitab di bagian yang lain menyatakan semua perbuatan baik manusia itu sama seperti kain kotor di mata Tuhan. Bahasa Indonesia diperhalus kain kotor. Itu sebenarnya adalah kain yang dipakai oleh wanita zaman dulu untuk haid sebenarnya saudara. Perbuatan baik manusia hanya seperti itu di mata Tuhan. Jadi bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan. Hanya oleh karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Jadi seperti itu saudara. Jadi kembali ke Thanos tadi ya. Tadi kita belok sebentar ke konsep dosa. Jadi ke konsep Thanos tadi kita kalau saudara bertanya seperti itu kita mau pahami dulu. Yang pertama sifat Tuhan adalah satu, kita tahu Tuhan Maha Kuasa. Statement si penanya benar. Tuhan Maha Kuasa. Allah berkuasa juga berarti untuk memilih melakukan sesuatu. Amin. Dan dia memilih untuk menjadi manusia. Untuk menyelamatkan kita semua. Dia memilih dari semua jalan yang terbaik yang dia pilih. Memilih jalan penebusan. Allah Maha Kuasa. Jadi Allah memilih jalan penebusan. Allah memilih jadi manusia justru karena Tuhan Maha Kuasa. Tuhan yang menjadi manusia, no problem. Jadi selain dia Maha Kuasa, tapi yang kedua saudara-saudara harus tahu juga, dia Tuhan Maha Adil. Nah, artinya kalau dosa ada, berarti akan ada konsekuensi yang tetap harus dibayar. Ya dong, karena dia Maha Adil. Kalau enggak, dia bukan Tuhan. Dia harus Maha Kuasa, dia harus Maha Adil. Setiap perbuatan salah kita ada konsekuensinya. Gitu. Setiap perbuatan salah kita selalu ada konsekuensinya. Jadi kalau dia Maha Adil, maka harus ada yang menanggung konsekuensinya. Siapa yang seharusnya menanggung konsekuensinya? Ya udah pasti harusnya adalah pelakunya. Si pembuat dosa itu yang harus menanggung konsekuensinya. Lah, tapi katanya malah Tuhan yang menggantikan kita. Betul, masuklah komponen Allah yang ketiga atau sifat Allah yang ketiga. Yaitu selain Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Adil. Nah ini nih yang saya mau ngomongin di momen malam Natal ini. Tuhan Maha Kasih. Wah ini gila sih. Ini cukup gila gitu ya. Jadi dia yang ciptakan manusia. Manusia yang memberontak. Tuhan mengampuni dan menyelamatkannya. Ulang ya, dia yang menciptakan manusia yang memberontak kepada Tuhan, Tuhan mengampuni dan menyelamatkannya. Dan itulah makna terang di malam Natal ini. Manusia dalam situasi yang gelap, tidak bisa keluar dari gelapnya ikatan dosa, gak ada solusi untuk melepaskan manusia dari ikatan dosa, gelap, terkurung dan pasti mati. Sama kayak saudara, ibarat kaki tangan saudara itu diikat lalu saudara dilempar ke tengah lautan yang gelap. Enggak, you don't have a chance. Tanganmu terikat, kakimu terikat dan tidak ada solusi untuk melepaskan diri. Lalu ada cahaya terang aja di tengah saudara lagi tenggelam itu. Itulah menggambarkan, ada harapan ya, ada orang yang datang terang menyelamatkan kita. Harapan kita jadi muncul. Itulah Yesus saudara di dalam kehidupan kita ini. Terang itu yang menggambarkan harapan buat dunia ini yang sudah terlibat dalam kegelapan dosa. Jadi kembali ke pertanyaan saya tadi, why Jesus came? Dari semua apa yang saya sampaikan, kita mesti ngerti bahwa kenapa Yesus datang? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Dia mau datang menggantikan kita karena dia mengasihi kita semua. So ini loh yang Paulus mau sampaikan dalam Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Dia tulis kepada jemaat Efesus. Paulus betul-betul menginginkan setiap orang bisa merasakan bagaimana dikasihi Tuhan. Efesus 3 ayat 18 sampai 19 berkata seperti ini. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu. Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu. Itu harapan Paulus buat kita semua. Pembaca Alkitab di zaman sekarang. Supaya kita bisa ngerti konsep kasih Tuhan yang datang menebus kita semua. Jadi dia datang. Karena dia mengasihi maka ada harapan buat kita. Dia datang karena dia mengasihi maka ada harapan buat kita. Mungkin saudara bertanya kasih kayak gimana sih?
yang dia tawarkan kepada kita. Saudara, bahasa manusia terbatas, tapi kita coba gali sedikit ya. Kita bisa lihat Alkitab yang menggambarkannya. Mari kita baca ayat yang sangat terkenal. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "For God so loved the world that he gave his one and only son, that whoever believe in him shall not perish but have eternal life." Kata firman Tuhan seperti gitu saudara. Dikatakan for God so loved the world. Sepintas saudara ayat ini populer bingits ya, bukan banget lagi, populer banget. Kalau saudara sering pasti ayat ini jadikan ayat stiker, ayat t-shirt di mana-mana. Dan dikatakan saudara di situ, for God so love, ada gambaran kasih yang luar biasa. For God so love, ada gambaran kasih yang luar biasa. Saudara, ini digambarkan seperti gembala yang kehilangan satu domba dari 100 domba. Dia ninggalin yang 99, pergi mencari yang satu. Dan memang gak ada analogi yang paling sempurna sih buat gambarin kasih Tuhan yang begitu sempurna ini. Tapi saya pikir saudara, kalau kita hidup di zaman sekarang, saudara ya, menggambarkan kasih Tuhan yang seperti gini, mungkin mirip dengan seseorang yang ngefans banget gitu. Ngefans banget ya sama artis tertentu lah. Saking ngefansnya, ya pengen banget dia itu ketemu si artis atau menghadiri konsernya, pokoknya ngefansnya luar biasa. By the way, saudara tahu gak? Orang yang ngefans tuh banyak perilaku yang seru dan unik-unik di dalam kehidupannya. Contoh, pernah dengar kata grupis atau fans? Ya, saya kemarin ada lihat grupis K-pop gitu ya, yang pada waktu idolanya datang ke sini gitu ya, mereka langsung punya satu perlengkapan yang harus dibawa kemana-mana pada waktu konser K-pop itu ada, yang namanya stick light ya, lampu nyala kelip-kelip gitu ya, lampu nyala kelip-kelip. Bahkan ada fans lain sampai rela desak-desakan dan dandan kayak wah, kalau yang datang band Jepang atau atau ada acara event seperti yang ke Jepang-Jepangan gitu saudara ya. Mereka bahkan sampai cosplay gitu. Sampai cosplay, sampai dandannya kayak Jepang-Jepang gitu semua. Bahkan ada seorang penggemar JKT48 misalkan yang saya pernah baca artikelnya saudara. Dahsyat banget. Si penggemar JKT48 ini bahkan rela desak-desakan, bahkan dia sampai ngeprint idolanya seperti begini saudara ya. Dia ngeprint idolanya seperti gini saking ngefansnya. Yang sampai membayangkan si idola itu adalah kekasih atau pacarnya. Dibawa tidur gitu ya, dianggap sebagai kekasih dan pacarnya. Jadi orang yang ngefans itu kerjanya ngapain aja. Dia bisa beli light stick lah, dia bisa pasang poster di kamar lah, pengen tahu apa aja soal idolanya lah ya. Bahkan sampai ribut sama temennya, lain-lain namanya kalau di toko fansnya dilukai, dikata-katain, dia bisa berantem sama temennya dan lain-lain. Bahkan yang seru sampai kayak gini, membayangkan tokoh idolanya itu adalah kekasih atau pacarnya. Bahkan ada yang lebih gawat lagi saudara, saya baca di internet bahwa ada wanita yang ngefans banget sama salah satu penyanyi atau aktor Korea yang namanya Jong Hyun ya, dari band Shine. Masalahnya salah satu personel Shine ini, di si Jong Hyun ini memutuskan mengakhiri hidupnya. Lah, orang yang ngefans ini malah pengen mengakhiri hidupnya bahkan sampai segitunya ngikutin si Jong Hyun ini gitu. Nah, kenapa saya buka dari konsep fans ini? Saya mau bertanya sama saudara, terutama yang udah punya anak di rumah gitu saudara ya. Yang sudah punya anak di rumah, anak wanita atau ya biasanya yang ngefans ini kan wanita ya. Punya anak di rumah yang wanita. Kira-kira nasihat apa yang akan saudara berikan apabila ya, nasihat apa yang akan saudara berikan bila anak wanita di rumah saudara bilang gini, "Daddy, Mami, aku punya impian deh." Punya impian apa? "One day aku mau menikah dengan anggota BTS." Coba, nasihat apa? "Mami, aku pengen banget deh, Papi aku pengen banget deh. One day aku punya impian. Aku mau menikah dengan salah satu anggotanya BTS." Kira-kira nasihat apa yang saudara sebagai orang tua berikan untuk anak saudara? Saya yakin kalau saudara orang tua yang waras, saudara akan menjawab seperti begini. "Gini ya nak, ngefans acting oke, betul. Ngefans musiknya oke. Ngefans dance-nya oke. Tapi jangan lebay lah nak, sampai mau nikah sama dia. Kenapa? Karena even he don't know that you exist in this world. Dia aja tidak tahu kalau kamu hidup di dunia ini." Artinya apa saudara? Artinya hubungan antara fans dan idolanya ini aneh. Kenapa? Karena tidak ada timbal baliknya.
tidak ada timbal baliknya. Tidak ada timbal balik langsung. Kita ngefans banget, tapi jangan-jangan si idola maka bahkan tidak tahu bahwa kita ini hidup di dunia. Saya tahu mungkin itu adalah ilustrasi yang aneh dan nyeleneh gitu ya. Tapi di Yohanes 3 ayat 16 tadi kita baca, God not just love the world, ada kata so love the world. Bahkan the world sendiri dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani artinya adalah satu environment di mana full of sin and full of bad people. Dan ini gak masuk akal buat kita semua. Dikatakan ada satu kata, he so love. Not so in love aja, tapi he so love dalam bahasa aslinya lebih kemana? Lebih kayak ke obses gitu katanya gitu. Tunggu sebentar Ko Andre deh. Tahu dari mana kalau Tuhan tuh kayaknya bener-bener so love sama kita gitu. Kayaknya Tuhan pengen tahu tentang kita dan pengen banget mengasihi dan menyelamatkan kita. Tahu dari mana? Salah satu contohnya saudara yang ada di Alkitab bilang begini. Bahkan dia memperhatikan kita saat kita tidur. Katanya Alkitab mencatat begitu saudara ya. Ya kan? Dia perhatikan kita pada waktu kita tidur. Bahkan di Lukas 12 ayat 7 dikatakan sampai jumlah rambut saudara dia tahu. Jumlah rambut saudara dia tahu. Waktu saya baca ayat ini saudara, wow ini kayaknya kok kasih Tuhan kayak gini ini gak masuk akal. Gak masuk akal buat kita semua. Gak benar-benar marvelous love begitu Tuhan mengasihi kita. Kaitannya dengan tadi analogi saya nih begini saudara yang saya mau buat saudara lebih jelas lagi. Yang wajar adalah mestinya Tuhan gak boleh begitu. Seharusnya seperti banyak konsep agama atau kepercayaan lain, seharusnya Tuhan yang dicari. Betul gak? Seharusnya Tuhan itu biasanya dicari. Tapi ini dalam konsep kita merayakan malam Natal ini, tapi ini Tuhan datang menyatakan dirinya. Luar biasa gak? Seharusnya Tuhan dicari, tapi ini konsepnya dia Tuhan yang datang. Karena kasihnya di dalam hidup kita. Karena kasihnya dia mau datang. Yang dengerin saya baik-baik. Gini deh. Kita sepakat Tuhan Maha Tahu. Amin. Kita sepakat Tuhan Maha Tahu. Kita sepakat Tuhan udah mengetahui berbagai hal bakal terjadi di dalam kehidupan kita ini. Tuhan tahu tentang masa depan kita. Seharusnya kita ngomong sama Tuhan, Tuhan apa Tuhan gak salah pilih orang ya? Apa gak Tuhan pilih-pilih orang sih seharusnya kita gak diselamatkan nih Tuhan nih. Apakah nanti gimana? Wah kita konsepnya udah ngejelimet gitu saudara. Saudara Tuhan itu Maha Tahu. Tuhan bisa melakukan apa aja. Tapi dia memilih datang untuk menyelamatkan kita. Maksudnya gimana Ko Andre? Saudara ingat kisah 10 orang kusta? 10 orang kusta buat saya ini adalah kisah yang gila. Maksud saya saudara kalau saya memilih rekan-rekan atau tim kerja, pasti saya pilih orang yang prospeknya bagus dong. Saya pilih orang yang tahu berterima kasih dong. Ini Tuhan datang mati untuk siapa aja yang belum tentu ada timbal baliknya. Sama seperti nasihat saudara tadi kepada anak saudara yang ngefans, udah jangan ngefans sama dia, udah jangan mengasihi dia. Kenapa? Karena belum tentu ada timbal baliknya. That's fair enough. Seharusnya kalau Tuhan datang hanya untuk orang-orang yang mengasihi dia saja. Hanya untuk orang-orang yang bakal mencintai dia aja. Tapi pada kenyataannya kita ikut Tuhan kan enggak seperti itu. Tapi dia tetap mau datang, bayangin. Untuk menyelamatkan kita yang belum tentu ada timbal baliknya. Dia kasih anaknya tanpa ada jaminan kita akan terima dia. Waduh, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Ngebayangin kisah 10 orang kusta tadi ya, saudara saya bilang analoginya. Kenapa? Waktu 10 orang kusta datang kita tahu yang balik berterima kasih berapa orang? Cuman 1. Seharusnya yang wajar kalau Tuhan Maha Tahu, dia tahu yang balik cuman 1. Kenapa gak sembuhin aja yang 1? Yang 9 mah gak usah karena gak tahu diri, gak tahu terima kasih. Tapi karena dia begitu mengasihi, dia sembuhkan semuanya. Walaupun dia tahu yang berterima kasih dan bersyukur sama dia. Just what? Cuman 1. Kalau kita bisa kasih nasihat sama anak kita, udah jangan mengasihi, ngefans sama ini karena gak ada timbal baliknya. Fairly enough, seharusnya kita ngomong sama Tuhan, udah Tuhan gak usah datang. Karena kami pun belum tentu ada timbal balik kasihnya sama Tuhan. Itu fair. Lu baik, gua datang. Lu gak baik, gua gak datang. Tapi no, konsepnya gak kayak gitu. Tuhan begitu mengasihi kita. Sehingga dia mau turun ke dunia untuk menyelamatkan kita dan mengaruniakan anaknya yang tunggal.
Saya renungin kayak gini saudara. Kalau saudara kasih seorang yang hadiah yang mahal, misalnya saudara memberikan hadiah kado mobil misalkan buat seseorang gitu ya kan. Lalu dia gak pakai, kira-kira saudara marah gak? Saudara kasih mobil mewah nih buat teman saudara, dia gak pakai. Gak usah mobil lah. Lu kasih baju aja sebagai kado, kalau gak dipakai lu yang kasih kado bisa marah. Kok gue kasih baju sama dia gak dipakai ya, dia gak suka kali dan lain-lain dia bisa marah. Tapi ini Tuhan loh, bukan kasih mobil, bukan kasih baju. Dia memberi anaknya yang tunggal untuk orang-orang yang gak jelas. Wow, ini benar-benar gila sih. Ini benar-benar parah sih. Kadang anaknya malah gak dianggap serius, gawat kan. Itulah begitu, karena kenapa Tuhan lakukan itu? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena for God so loved the world. Nah, saya akan tutup dengan cerita Hosea, saudara. Di perjanjian lama ada cerita yang memberikan gambaran yang indah gitu. Tentang hal ini. Gambaran Tuhan yang mengasihi umat manusia. Very beautiful, tapi menurut saya scandalous and weird juga sih. Saudara, tertulis nabi yang bernama Hosea. Saudara, sebagai nabi, menurut saya assignment dia yang paling aneh. Kalau saudara baca mengenai nabi-nabi di Alkitab yang lain, assignmentnya masuk akal. Misalkan seperti Nehemia, Tuhan utus dia untuk membangun tembok kembali di Yerusalem. Ya kan? Terus diutus Elia untuk melawan Nabi Baal. Mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Menurut saya, assignment Hosea adalah yang paling aneh. Perintahnya apa? Mari kita baca Hosea 1 ayat yang kedua. Dikatakan ketika Tuhan pertama kali berbicara kepada bangsa Israel dengan perantaraanku. Tuhan berkata, Hosea, kawinilah seorang yang suka melacur. Dan anak-anakmu juga akan menjadi seperti dia. Loh, anak-anakku juga nanti jadi seperti si wanita ini. Umatku sama seperti istrimu itu. Mereka tidak setia kepadaku dan meninggalkan aku. Hosea, I want you to marry. Buat saudara mungkin di sini berkata, wah haleluya Tuhan mau aku menikah. Tapi pesan berikutnya gak enak. Saya mau kamu nikah, tapi maaf. Meritnya sama wanita tunasusila. Hah? Sorry Tuhan, bisa ulang gak? Perintahnya apa? Iya Hosea, kamu gak salah dengar. Kamu harus menikah dengan wanita tunasusila. Waduh saudara. Ini bukan hal yang gampang. Alkitab mencatat lalu dia mencari wanita tunasusila itu. Sebagai nabi yang mewakili Allah, dikontraskan dengan menikah dengan wanita tunasusila. Dan dia bahkan mencari wanita susila itu. Kalau sudah dibaca di Hosea, dia mencari wanita susila itu. Ibarat kata kayak seorang pendeta main ke Red District Amsterdam atau main ke daerah-daerah lokalisasi, datang ke sana seorang yang udah well known dipakai Tuhan, mampir jalan lewat di tempat-tempat lokalisasi. Dan kalau zaman sekarang viral pasti, ngapain tuh pendeta ini ada di situ? Kalau ditanya, ngapain Pak di sini Pak? Bapak boleh saya wawancara Pak? Kok Bapak udah terkenal ada di sini Pak, mau ngapain? Saya mau cari istri. Weird, aneh, bener gak sih? Disuruh cari istri. Gitu. Akhirnya ketemulah dengan seseorang yang Tuhan arahkan juga. Ketemulah gitu ya. Dan dia memutuskan singkat cerita menikah dengan seseorang bernama Gomer. Ya, bernama Gomer. Lalu singkat cerita saudara, life goes on buat mereka. Dia tetap pelayanan, dia tetap jadi perwakilan suara Tuhan. Punya anak 3, semuanya kelihatannya regular basis. Semuanya juga aman. Sampai suatu hari Alkitab mencatat Hosea ini tiba-tiba jadi single dad. Kenapa? Si Gomer ini pergi meninggalkan dia. Perginya kemana? Kembali ke profesi lamanya. Kembali ke profesi lamanya. Lalu sebagai nabi seharusnya dia menjawab juga dong. Dia pasti berkeluh kesah dengan Tuhan. Tuhan dia pergi sekarang. Ya udah ya, tugasku udah selesai. Finish. Aku tinggal membesarkan anak-anakku saja. Tapi menarik saudara, perintah Tuhan buat Hosea di 3 ayat, Hosea 3 ayat 1 dikatakan, Tuhan berkata kepadaku, pergilah lagi dan cintailah seorang wanita yang suka berzina. Cintailah dia seperti aku juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka meninggalkan aku dan menyembah ilah-ilah lain, serta suka mempersembahkan kue kismis dan kepada berhala. Jadi Tuhan bilang, Hosea,
married ulang sama Gomer. Waduh, udah perintahnya aneh. Begitu dia ditinggalkan, Tuhan bilang pergilah dan cintai lagi. Tapi ada kata yang bagus sih saudara. Cintailah dia seperti aku juga mencintai orang Israel. Wah. Sekalipun mereka meninggalkan aku kata Tuhan. Dan menyembah ilah-ilah lain. Serta suka mempersembahkan kue kismis kepada berhala. Tuhan bilang ayo married ulang sama Gomer. Yang saudara tahu pada waktu dia diambil di daerah tersebut. Dia itu sex slave sebenarnya. Saya gak kebayang ya. Nabi sebesar Hosea itu. Balik lagi ke daerah lokalisasi itu. Balik lagi ke daerah red district itu. Dan dia tanya everybody di sana. Ada yang lihat Gomer gak? Mungkin orang udah kasak-kusuk. Ngapain dia di sini? Nyari istrinya pasti. Kayaknya aku inget deh istrinya ada di rumah si ini deh. Ih gila ya kok bisa begitu ya. Mungkin dia melakukan salah kali sampai istrinya tuh kembali lagi profesi lamanya. Dan dia berjalan di situ dia cari tahu di mana ya Gomer ya. Gomer ada di mana ya Pak ya? Pak lihat istri saya Pak namanya Gomer Pak. Oh ada di tempat itu. Dan sampai di sana saya yakin bukan adegan yang mudah. Oh saya lihat istrinya dan dia bilang saya mau bawa yang itu pulang. Sorry ya Pak kata yang punya rumah. Karena saudara harus tahu menurut peraturan di zaman itu apabila seseorang mau membawa budak pulang. Dia harus bayar harganya. Jadi saya gak kebayang Hosea keluarin duit dari kantongnya. Uang dari kantongnya. Untuk membayar apa yang sebenarnya kepunyaan dia sendiri. Untuk membayar istrinya. Untuk membayar istrinya. Satu adegan yang begitu luar biasa. Dia harus beli Gomer yang sebenarnya ada istrinya. Gak gampang ya. Tapi Tuhan suruh bilang sama istrinya itu. You belong to me. And I will faithful to you. Wah. You will faithful to me. Let's try this again one more time. Gitu. Kita lihat kembali saudara Hosea 3 ayat 1 tadi. Tuhan berkata kepadaku, pergilah lagi dan cintailah seorang wanita yang suka bersinah. Cintailah dia seperti aku juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka meninggalkan aku dan menyembah ilah-ilah lain. Serta suka mempersembahkan kue kismis kepada berhala. Tuhan pengen ngomong saudara sebenarnya inilah kasih yang sejati itu. Inilah di momen inilah sudah kasih gambaran sebenarnya. Cerita kasih yang luar biasa yang Yesus akan genapi nantinya di perjanjian baru. Lewat kehidupan Yesus. Tergambar banget kasih sejati ini dan dunia kehilangan kasih sejati ini. Dunia mengajarkan gua mengasihi kalau titik. Gua mengasihi lu kalau titik. Tapi Yesus bilang no itu bukan kasih. Kalau kasih yang sejati itu berkata meskipun kamu begini-begini aku tetap mengasihi kamu. Meskipun kamu begini-begini, aku tetap mengasihi kamu. Aku mengasihi meskipun kalau di dalam kekristenan saudara. Dan itulah yang gambaran yang luar biasa. Tuhan yang datang karena mengasihi kita semua. Umat manusia. And that is what Christmas message is. Ada Tuhan yang begitu mengasihi. Mau datang menjadi manusia. Karena dosa tadi begitu serius. Karena dosa menyebabkan kita terikat dan gak bakal bisa lepas kalau bukan karena Tuhan yang datang. Dan tidak ada harapan manusia hidup dalam kegelapan. Tapi dia datang karena dia mengasihi kita. Yang begitu luar biasa kasihnya ini kepada kita. Yang sebenarnya belum tentu ada timbal baliknya. But by the way, this is what Christmas is. The question is, sekarang saya mau tinggalkan saudara dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, yang pertama, siapa Hosea dalam cerita tadi? Obviously, Hosea itu adalah Tuhan Yesus. Pertanyaan kedua, who is Gomer? Siapa Gomer? Saya, saudara, dan kita semua adalah Gomer. We want to be good. Kita pengen baik. Tapi kadang kita gak kuasa melawan kedagingan kita. Mulut kita suka kelepasan. Ada habit-habit yang mengikat kita. Kita egois banget soal kepentingan-kepentingan kita. Jadi ini gila loh saudara ya. The most powerful being in the world so love me. Bukankah itu hal yang gila ya. The most powerful being in the world, on the world so love me. Begitu mengasihi saudara. Saudara apapun yang saudara lakukan.
tidak dapat mengurangi kasih Tuhan kepada saudara. Apapun yang saudara lakukan, dengar baik, tidak dapat mengurangi kasih Tuhan kepada saudara. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi bukan karena kita baik. Tapi Tuhan mengasihi karena Dia baik. Amin. Tuhan mengasihi bukan karena kita baik, tapi Tuhan mengasihi karena Dia baik. I think ini waktunya di mana kita semua harus berespon dengan tepat. Ini waktunya di mana kita pakai sudut pandang Gomer ini. Gini. Kenapa kita harus pakai sudut pandang Gomer? Apa rasanya ya? Kira-kira si Gomer terikat di situ jadi sex slave, tiba-tiba lihat Hosea datang suaminya gitu, menebus dia lagi. Wah, saya yakin sih harusnya air mata mengalir di situ. Mereka berdua bertatap-tatapan, tatapan Gomer pasti berbunyi, you know, I fall again, and again. And you still come to save me. Saya gak tahu pesan ini buat siapa. Buat saudara yang menyaksikan di rumah. Mungkin saudara berasa saudara pergi terlalu jauh. Mungkin saudara berasa saudara jatuh terlalu dalam. Mungkin saudara berasa terlalu gelap perjalananmu di dunia sana. Tapi hari ini ada kabar baik buat kita semua. Ada terang, light of hope datang di malam Natal ini. Because He love you. The most powerful being on earth datang karena Dia mengasihi saudara dan saya. Saudara, konsepnya saudara. Kalau saya boleh bahasakan zaman sekarang. Dia datang bukan cari 100. Tapi karena kita yang terputus. Dia datang bukan untuk dirayakan. Tapi untuk menyelamatkan. Inilah pesan Natal. Tuhan yang datang. Tuhan yang mengasihi. Dan biarlah saat kita berjumpa dengan Tuhan. Kita menyadari ada Tuhan yang tidak hanya mengasihi kita. Baik di momen terbaik kita. Tapi ada Tuhan yang mengasihi kita. Even in our darkest moment. He still love you and me. Dia mengasihi saudara bahkan dalam lembar paling gelap di dalam kehidupan saudara. That's Christmas all about. That is our light of hope. Dan bagian kita adalah mempercayai Tuhan segenap hati kita. Dengan segenap kekuatan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kedatangan-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Kau Allah yang baik. Tak pernah akan bisa kami balas Tuhan. Kasih setiamu Tuhan Yesus. Di dalam kehidupan kami. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini saudara. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu?
Mari kita tundukkan kepala saudara. Kita mau ambil waktu berdoa. Saudara, di malam Natal ini, kehadiran bayi kecil di palungan itu adalah sebuah bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Ada harapan untuk manusia. Dan you and me invited untuk menerima kasih itu. Buat saudara yang menyaksikan di rumah saudara. Kalau saudara merasa sudah terlalu jauh dari Tuhan. Saudara berasa terlalu kelam kehidupanmu. Saudara berasa terlalu lampau jauh engkau berjalan dari hadapan Tuhan. Malam ini di hadapan Tuhan. Mari kita ambil waktu untuk berdoa saudara. Bahwa engkau mau kembali ke dalam jalan Tuhan. Saudara, kehadiran Yesus adalah untukmu. Ya, buat kamu. Dan bukan buat orang lain. Dia datang menyelamatkan setiap kita yang bernafas di bumi ini. Oleh sebab itu mari kita berdoa mengucap syukur. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, di momen malam Natal ini, kami mau kembali kepada kasih Tuhan. Kami mau kembali kepada rencana-Mu dalam hidup kami. Kami mau kembali kepadamu Tuhan. Kami mau merasakan hidup yang berbeda dari hidup kami saat ini. Kalau saat ini kami berjalan di track yang salah, di arah yang salah. Malam ini, terang Natal, terang Yesus yang datang menyelamatkan kami. Kami mau berjalan ke arah terang-Mu Tuhan. Tuhan, aku berdoa buat setiap teman-teman yang menonton pada malam hari ini yang merasa terang, yang merasa jalannya sudah terlalu jauh. Biarlah mereka dipalingkan kembali oleh terang Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka kembali ke dalam tangan Tuhan. Dan kami bersyukur akan hal itu. Dan saya mau ambil momen saudara di malam Natal ini. Apabila ada saudara yang menyaksikan, saudara merasa saudara digerakkan Tuhan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena karya penebusannya, karena karya kasihnya dalam hidup saudara. Kalau saudara belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan saudara berkata, aku mau menerima Yesus. Karena aku hidup dalam dosa dan tidak ada harapan lagi. Tapi aku mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya juga mau berdoa buat saudara. Tuhan, aku berdoa buat setiap teman-teman yang di rumah di tempat ini. Yang di rumah bisa ikuti doa saya. Tuhan Yesus, mulai hari ini aku percaya Engkau adalah Tuhan yang sejati. Aku menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi hidup kami. Tuhan dan Juru Selamat pribadi hidup saya. Dan mulai hari ini aku mau mengikutimu. Kemanapun Engkau mau aku melangkah, aku mau berjalan di dalam kehendak-Mu. Karena Engkau adalah Tuhan dalam hidup kami. Saudara, lewat doa singkat itu, saya percaya Yesus sudah hadir di tengah-tengah saudara. Saudara bisa hubungi gereja terdekat atau saudara bisa main ke Raja Wali Church kalau saudara ada di near us. Dan saya percaya kasih Tuhan akan menyelimuti kita semua. Mari kita nyanyi lagu ini sekali lagi. Dengan apa kan ku balas? Dengan segala kebaikannya Tuhan. Dengan apa kan ku balas? Bapak, terima kasih buat firman yang sudah disampaikan. Terima kasih buat kami bisa bersekutu bersama dengan Engkau dimanapun kami berada. Dan Tuhan, saat ini hamba-Mu mau memberikan doa berkat buat setiap teman-teman yang menyaksikan di rumah dimanapun mereka berada. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah usaha atau studimu. Diberkatilah Engkau kemanapun Kau pergi seiring dengan kehendak Tuhan. Dan pulanglah dengan berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anak Yesus Kristus serta hikmat dari Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini
sampai nanti kita ketemu dengan Tuhan Yesus kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati, yang menyaksikan, katakan bersama-sama, amin. Merry Christmas everybody.